Halo, Siang Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap ya? Siap. Oke, sip. Aku izin share screen. Oh, aku sambil buka VS-ku. Oke, aku kasih materi ini dikit, membuat file eksekusi. Tapi Zahid tahu kan maksud aku file eksekusi itu apa? Belum, File eksekusi. Tahu kan? Maksudnya file eksekusi itu yang seperti apa? Tahu gambarannya nggak? belum, belum tahu. Exe, exe. File Oh, yang, oh, ya, ya, ah, ya, apa itu? ya, yang bakalan yang bisa dibuka sama usernya. Nah, jadi Ya, user bisa buka meskipun dia nggak punya VS Code gitu, ya kan? ya. Nah, nih, tar. Ini go. Oke. Hmm, oke. Kita akan coba pakai yang terakhir aja deh, yang labirin ini. Nah, loadingnya lama. Oke, nah kita pakai ini aja. Nah, sebelum kita bikin bikin file exe ini, make sure nggak ada error ya. Jadi kita harus benar-benar mastiin ini nggak ada bug. Takutnya apa? Nanti kita udah bikin file exe, pas sampai di production di user malah dia ada bug. Nah itu jangan sampai. Jadi benar-benar dicek dulu, jangan sampai ada error. Oke, eh ini sebenarnya materi nggak banyak sih, dikit. Lisensi aku pikir nggak perlu dijelasin. Intinya ada aplikasi yang berbayar sama gratis kayak gitu. Oke, Terus eh, kalau mau bikin file exe itu di Python, kita butuh modul yang namanya PyInstaller. Ya, nanti cara ngeceknya gini. Nah, oke, ini skip, 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 skip aja, skip aja. Oke, skip, 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 skip. Nah, ini. Jadi kita cek dulu. Nah, kita pakai yang namanya PIP di terminalnya. Ini, ya. Jadi PIP help. Jadi nanti kita kok perintahnya di depannya ada PIP-nya gitu. Nah, PIP help ini dipakai buat ini bantuan. Nanti kita mau ngapain? Oh, mau install berarti PIP install. Mau download, oh PIP download seperti itu. Nah, ini nanti yang pertama, kan tadi aku bilang harus ada installer kalau kita mau bikin file exe. Jadi nanti kita akan coba ini list PIP list. Nah, jadi kita cek dulu apakah ada installer di modul kita. Coba PIP list. Nah, ini punyaku udah ada ya. Kenapa udah ada? Karena aku udah berkali-kali ngajar Python, jadi udah pasti udah ada kayak gitu. Tapi nanti punya Zahid kemungkinan belum ada karena kan belum pernah installer. Oke, jadi ya. ini aku lihat notepad ya. Jadi yang pertama kita PIP help, kedua kita PIP list, eh, cek apakah ada modul PyInstaller. Nah, kalau nggak ada, kalau tidak ada nanti, nah, nah ketik pip install PyInstaller ini buat install. Nih ya, pip.
Sorry, di sini. PIP install by installer. Nah, kalau punya Zahid nanti lumayan lama. Lumayan lama karena baru, tapi nggak selama banget dah. Paling beberapa menit aja. Gitu. Nah, ini berarti udah aku install. Oke, sekarang lanjut aja. Nah, di Zahid kayaknya pakai Windows ya kan? Pakai, Apa ya macOS? pakai Windows. Ah, Windows. kalau Windows aku bisa ngajarin karena gampang. Kalau macOS aku agak bingung. Nah, karena caranya lumayan panjang. Nah, eh, pre-requirement-nya itu yang pertama tadi pastiin gamenya udah work normal gitu, gak ada bug. Terus yang kedua, font yang dipakai font yang basic-basic aja. Kalau misalnya ada, ya. Jadi kayak pakai Times New Roman, Arial, Calibri kayak gitu. Jangan yang font yang aneh-aneh kayak gitu. Takutnya nanti kalau misalnya kita run di PC lain, di komputer lain, fontnya nggak support, nah nanti jadi error, kena masalah lagi. Kalau ini skip aja, nggak apa-apa aja. Oke, ekstrak file dari lingkungan algorithmics. Nah ini, jadi kita eh, klik kanan di sini, ya, refile in File Explorer. Klik kanan, eh, folder project, refile in File Explorer. Gini. Nah, ini file kita. Oke, ini aku copy, pindahin di lokasi yang gampang dicapai aja. Kalau ini kan kita drive-nya lumayan panjang nih, ya kan? Kita pindahin dulu di lokasi yang gampang dicapai. Let's say aku taruh di C. Nah, oke, bentar, bentar. Aku back dulu. Nah, ini aku copy. Nah, aku taruh di E juga aja deh. Di E, gini. Ini kan 14.30. Nah, aku pindah ke sini. Nah, jadi biar gampang, aku taruh di J, terus sun underscore 14.30. Nah, ya, pindahkan di lokasi yang mudah dijangkau. Kalau misalnya next mau ditaruh di mana-mana, yang penting tahu eh, drive-nya, aku pikir gak ada masalah. Tapi ini karena pertama, kita pindahin lokasi yang gampang dicapai dulu. Oke? Nah, Yap. terus kita pindahin drive, posisi drive kita. Ini kan di aku posisinya di sini program file algoritmika VS Code. Nah ini lumayan panjang. Aku pindah drive dulu. Berarti tadi di D, ya kan? Pindah ke D, terus masuk ke folderku cd sun underscore 14.30. Nah, jadi kalau mau masuk ke folder itu pakai cd. Kalau mau kembali cd titik-titik. Nah, gitu ya. Masuk folder 14.30. Make sure nggak ada spasi ya. Sebenarnya bisa sih pakai spasi, cuma agak ribet nanti. Biasanya kita pakai kutip. Sun spasi 14.30. Tapi nanti aja deh. Yang penting ini kita bisa bikin file X-nya dulu. Nanti eh, for advance, aku pikir Zahid bisa belajar sendiri. Nah, ini aku udah Oke. masuk di folder Sun 14.30. Kita cek isinya. Cara ngecek isinya pakai dir. Nah, oke. Isinya udah sama. Sampai sini nangkep nggak? Nangkep. Kecepatan aku jelasinnya. Nggak apa-apa. Berarti beneran kecepatan ya? Oke. Eh, Eh, Lumayan gampang kok kelihatannya. Nggak butuh Nah, mikir. pindah lokasi drive. Eh, Tadi aku D, nanti desain dengan kebutuhannya Zahid aja D, terus aku CD, Sun 14.30, cek isi folder, pakai dir. Nah, oke, sip. Nah, oke, sip, sip. Nah, ini kalau
macOS. Dia explain-nya terlalu panjang nih. Aku selama menurutku pakai macOS, aku bisa ngejelasin kalau ini. Nah, caranya sebenarnya gampang aja sih. Kita pakai PyInstaller, spasi min one file, spasi nama file kita, .py, gitu ya. Jadi ini PyInstaller min one file. Nama file kita di sini adalah labirin.py, ya kan? Labirin, nama file ya, bukan nama folder. Labirin.py. Nah, ya gini aja. File, terus nama file .py. Udah gitu aja. Kita tunggu. Ini kamu sambil nyoba nggak? Iya, coba ini aku. Kamu sampai di sini sama? Belum, masih minta Oke, minta nah dari. kalau udah sampai sini berarti successfully ya, udah ada. Nah ini coba aku buka. Nah nanti itu aplikasi kita ada di disk ini. Nah kan labirin.exe. Udah jadi. Coba kita run. Nah ini dia error. Kok bisa error? Kenapa? Kira-kira kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Bentar. Dia ada di dalam folder disk. Berarti jadi disk labirin.py. Labi. Nah, nah, nah. Kok ini? Labirin.exe. Nggak usah pakai itu ya. Nggak usah pakai Python. Nah, gini loh maksud aku. Nah, jadi nggak usah pakai Python, aku lupa. Karena kan dia udah bentuk exe ya. Nah, ini dia error. Code open platform to underscore v. Lah, padahal kan kita udah ada ya kan platform to v PNG udah ada. Ini juga pun udah ada. Mana platform 2 kan udah ada. Yang jadi problem di mana? Karena kita pas bikin kode ini kita cuma sebutin filenya doang. Nah, berarti nangkepnya adalah file exe itu harusnya jadi satu folder dengan gambar-gambar ini. Nah, that's why kita harus pindah ini. Kok buka ini sih? Nah, ini kita harus pindah dulu, Zahid. Nah, kita pindah ke sini. Biar dia jadi satu folder. Nah, ini kalau Oke. akurat. Nah, bisa. Gitu ya. Yap. Any question? No, sir. Oke, ini jadi ya. Pindah ke lokasi yang sama dengan file gambar. Nah, ini ya, aku copy, aku taruh chat. Nah, yuk coba kamu share screen. Oke. Ini bingung takon gak apa-apa. Siap. Kalau tadi Apa? eh Iya, iya, iya. coba. Share screen sih. Bro, udah. Oke. Di pas sana ada pin tadi. Ini di user downloads. Eh, Kalau bisa jangan di user downloads. Karena nanti ujung-ujungnya
dia masuk ke C user itu kan drive-nya. Kalau mau Di di C di luar dulu aja. C langsung di luar aja biar gampang aksesnya. Dan nanti jatuhnya kalau download kan berarti dia masuk C user downloads dan ya, panjang gitu. ya. Nah, oke. Kita buka terminal gimana? Terminal di Apa? eh, iya benar terminal. Di run aja. Nanti kan dia muncul di bawah kan. Nah, dan ini di Oke. stop. Nah, ini udah ada terminalnya. Eh, C, C berarti ya. Di C. C besar atau Sama aja. Kalau di Windows sama aja, tapi kalau di Linux sama macOS kayaknya beda. gimana gimana? Oke, ini karena kamu udah dicek, berarti dia nggak, ya kalau pindah posisi sama aja. Caranya biar dia Oh, sampai ujung, berarti cd slash, gimana? cd backslash, sorry. C titik dua backslash, backslash. Oh, iya, sorry, sorry. Agak ngantuk ini. Udah. Hmm, nggak bisa. Hmm, Wah, hmm, ini apa ini? The terminal tutup aja, process tutup aja, suatu launch. tutup Tutup aja. aja. Atau gini aja deh, cd titik-titik, cd titik-titik. Nah, keluar satu-satu. cd titik-titik, cd titik-titik. Hah? Nah, satu lagi, save. Nah, yuk masuk ke folder kamu. eh Gimana caranya? cd spasi nama folder. Perlu open file itu nanti ya. Itu buka folder Satu cd. satu tujuh CT 117 Dididim aja kalau lupa. 0577. Oke, cek dulu isinya, bener? Caranya gimana? Dir, Tir. ir. Iya, sip. Ini ya, labirin. Oke, dah yuk. Tadi udah install installer belum? Udah harus tadi. Mana ya? Di list aja ya. PIP itu coba. Oke, udah ada Eh, installer. Oke, bisa lanjut ke step 8. Step 8 itu by installer. Mm-mm, mm-mm, Nama filenya labirin. mm-mm. Kasih extension. .dy. Oke. Bon. Sampun ya. Coba dicek. Wes on novel extension tak belum? eh di mananya itu? Nah, ini. Nah, tuh. Terus dipindah ke Jadi kisah folder karo gambar-gambar. siap. Nah, Buka ya. di sana ya dibuka lah. Ditunggu dulu. Nah, sip. Wow, Gampang. gampang. Mau tanya dulu gak? Nggak usah, Mas. Heeh.
kok tetap lanjut tadi? Apa nih? Ulang dah. Kalau aku mati, oh, Mm-mm. enggak. Tadi sempat balik ke gamenya. Oh, itu berarti Ini. ada yang naruh itu loh, display update-nya itu. Nggak apa dah. Nah, jadi poinnya hari ini tuh bikin file Excel ini. Kalau Tapi ini tadi kenapa? ini eh oh, ini game over. Tapi tadi kan balik-balik lagi itu kenapa? Itu kan Kayaknya berarti masalah coding yang bagian display update-nya itu loh. ya, Ya, maksudnya itu berarti problemnya di codingnya. ya, iya, iya, Kalau dari bikin Excel-nya kan nggak ada problem ya. iya, iya. Oke. Benar-benar. Oke. Kalau ini cukup berarti aku lanjut yang materi berikutnya deh. Iya, Oke ya. Aku izin stop share. Aku kecepatan hari ini. nggak apa-apa. Enggak, sebenarnya bukan itu sih, tapi karena apa sih? Kita ketinggalan terlalu jauh. Makanya aku Oke, kayak ngejar-ngejar gitu loh. Nah, ini kan kita harusnya udah sampai sini, tapi malah kita sampai sini. Makanya apa sih? Aku kayak ya agak, buru-buru gitu. agak cepat aja nggak apa-apa. Nah, ini PyQt. Aku ambil poin-poinnya. Jadi PyQt itu sebenarnya modul yang kita pakai buat bikin aplikasi desktop. Kamu tahu aplikasi desktop nggak? Tahu Contohnya, Word, ada Google Chrome, gambarnya di sini, ya kan? ya. Word, Chrome, sama Notepad ya. Ini yang tiap hari kita pakai. Nah, ini kita akan bikin aplikasi desktop seperti ini pakai Python. Modul yang kita pakai PyQt, PyQt 5 tepatnya nanti. Oke. Nah, tahu bedanya ini kiri sama kanan? Kiri sama kanan. Mana yang disebut eh desktop? yang kiri, soalnya yang kanan eh nggak tahu, Yang kanan. nggak tahu. Yang kanan, ini kan kamu pernah lihat tampilan seperti ini nggak? Pernah di Algorithmics. Gimana? Algorithmics. Nah, ini kan dia jalan di atasnya Chrome kan? Maksudnya di atas browser lah. Iya, Nah, jadi yang maksud aku di sini adalah aplikasi desktop itu benar-benar aplikasi yang dia eh, punya punya jendela sendiri. Contohnya kayak Chrome ini. Chrome, terus VS Code, Notepad, Zoom ini. Ini kan dia punya jendela sendiri. Nah, kalau ini kan dia kayak numpang di Chrome gitu, numpang di browser. Makanya ini iya. kita nggak bikin ini, tapi kita akan bikin aplikasi seperti ini. Gitu maksudnya. Ya. Oke. Nah, ini terdiri dari apa sih? Ini yang jelas kita butuh yang namanya jendela, ya, window. Karena kan kita mau bikin aplikasi desktop, jelas kita butuh window. Terus sama perintilan kecil-kecil seperti ini kita sebutnya widget. Ya, ada button, ada label, ada list kayak gitu. Itu kita sebutnya widget. Ini window kita. Nah, oke. Nah, ini aplikasi berjendela standar terdiri dari jendela iya, widget iya. Ini jendela tambahan, ya. Maksudnya jendela tambahan apa sih? Nih, coba aku bikin Word. Nih. Nah, ini loh. Ini namanya jendela tambahan. Jadi eh, Oh, kita buka apa, muncul window lagi. Nah, itu namanya jendela tambahan. Tapi sebenarnya ini nggak wajib, opsional, tergantung program yang nanti Zaid mau buat. iya. Tapi yang utama ini, tetap jendela sama widget. Jendela doang, ya bisa sih, tapi nanti polosan tanpa widget. Kalau widget aja, ya nggak bisa, karena kan kita butuh tempat buat nempelin widget-widget. Makanya kita, yang utama jelas ini sih, gitu. Nah, ini detailnya, tempat input ya, input, ini tombol button, ini drop down itu yang ini ya. Ini apa sih? Kayak agak naik, Scrollan uh, semacam. drop down, select box kayak gitulah. Ini flag itu harusnya yang ini. Dia agak agak ke naik. Ini list ya benar. Oke, widget. Nah, ini widget yang populer. Widget tahu ya?
eh Ini loh yang kecil-kecil tadi yang aku bilang oke. tombol, button, list. Nah, itu kita sebutnya widget. Nah, ini populer, yang sering kita jumpai, judul iya, ya kan, judul ini, printers and scanners. Tombol, switch, flag, terus buat input, list juga kita sering kita jumpai. Nah, selebihnya kan yang tombol-tombol aneh itu kan jarang. Radio button, terus apa lagi? Nah, oke. Terus ini untuk menempatkan posisi widget itu ada dua metode. Yang pertama berdasarkan koordinat, yang kedua sepanjang garis tata letak. Nah, bedanya apa? Kalau pakai koordinat sama kayak Pygame. Misal nih, kita kan mulai dari pojok, itu kan koordinat 00. Terus kita mau nempatin widget kita di sini. Nah, let's say ini tempatnya apa? Koordinatnya itu 50,70. Ini cara pertama, pakai koordinat. Cara kedua, kita bisa pakai panduan tata letak. Jadi misalnya kita bikin widget, langsung rata tengah kayak gitu. Nah, Ya. oke. Sebenarnya eh, koordinat itu memungkinkan untuk memposisikan widget tepat. Ya, jadi kita bisa ngatur sendiri. Kita pengen widgetnya mau ditaruh di mana. Tapi ini apa sih? Disitulah kenyamanan berakhir. Maksudnya gimana? Kalau misal kita pakai koordinat, misal tadi aku pakai koordinat 50,70, ini untuk screen aku yang normal pakai laptop. Coba kalau misalnya ini aplikasi nanti aku build, terus dijalanin di netbook, yang Zahid tahu netbook itu kan layarnya kecil ya. Nah, tahu-tahu nanti malah dia sampai pojok sini. Karena Hmm, kan frame laptop aku sama frame yang netbook kan dia beda ya. Nah, ya. makanya kita lebih better pakai yang ini aja, cara kedua. Jadi kalau misalnya aku set di tengah, yang netbook juga bisa menyesuaikan dia di tengah kayak gitu. Nah, jadi emang aku rekomennya pakai ini aja, yang step kedua. Oke, nah kayak gini juga. Jadi kita bisa atur. Nanti itu eh, area sebelah kiri kita kasih gambar printer. Terus apa sih namanya ini? Label-label. Ini juga label, button-button. Kita atur sendiri. Pakai itu pengaturan tata letak. Oke. Widget secara otomatis disejajarkan secara horizontal dan vertikal. Oke. Nah ini kita pakai PQT5. Kita akan coba bikin yang simpel dulu aja. Generator pemenang. Nah, oke. Ini menghubungkan modul PyQt itu memiliki struktur hierarki yang kompleks. Tapi intinya gini, intinya adalah yang utama kita butuh Qt Core sama Qt Widgets. Nah, Qt Core itu apa? Qt Widgets itu apa? Anggaplah Qt Core ini dia semacam eh, kayak prosesor, kan Core i3, Core i7 kayak gitulah, ya. Jadi dia itu kayak intinya. Jadi kita nggak bisa lihat secara kasat mata gitu. Jadi dia Oke. kayak tiga prosesor. Kalau widget ini bisa kita lihat. Contohnya kayak tadi, button, label, terus apa lagi? Eh, Widget itu sendiri. Ya. Ingat, ini Qt widgets, ini Q widget. Ini pakai S, ini nggak pakai S, ini pakai T, ini nggak pakai T. Jadi kalau widgets itu meliputi semuanya, label, button, terus apa lagi tadi? Eh, Daftar, list. Kalau widget itu sendiri adalah window kita. Nah, perintilan-perintilannya berarti Q label, Q push button. Nah, ini semua kita sebutnya Qt widgets. Kalau Q application itu ya karena kita kan mau bikin aplikasi, berarti kita butuh Q application. Ya, oke. Nah, ini basicnya seperti ini. From pyqt5.qtcore import qt, pyqt5.qtwidgets ini pakai S, pakai T, ini juga pakai T. Import Q application. Nah, karena kan kita mau bikin aplikasi. Q widget tadi window kita. Push button berarti button tombol. Q label berarti label. Q VBox layout itu buat layouting. Nanti kita pakainya V vertikal. Ya. Jadi nanti kalau kita mau nambahin widget, dia itu akan nambahin secara vertikal. Nah, kebalikannya berarti Q Hbox layout.
QHbox layout. Kita setiap kita mau nambah widget, nanti dia nambahnya ke kanan. Gitu. Oke. Nah, ini aku copy. Berarti kita masuk ke lesson apa ya? Close, close. Ini ya, mengantar PQT. Ya, ini di punya aku udah ada. Ini bekas ngajar sebelumnya. Nah, taruh bawah. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Ada aplikasi, berarti Q application. Ini buat window, berarti Q widget. Label, Q label. Tombol, Q push button. Layouting secara vertikal kita pakai VBox layout. Nah, untuk bikin aplikasi, caranya seperti ini. Ya. Jadi ini, kita pakainya Q application. Ini aku simpen di variabel app. Terserah nanti mau ditaruh di variabel apa, terserah Zahid. Di sini aku pakai app. Nanti app-nya aku exec ya, execution di running. Nah, tapi ini jangan di run dulu karena kan ini kita aplikasi berarti kita belum ada widget. Jadi nggak ada visual yang bisa kita lihat karena kita belum ngasih widget. Kita baru niatan bikin aplikasi. Nah, sekarang kita coba kasih widget dulu. Ini. Nah, ini aku buat widget, aku simpan di variabel main_win. Main_win Q widget. Terus ini kenapa aku kasih .show? Karena by default Q widget itu posisinya ke hide by default. Jadi that's why aku kasih .show. Nah, kalau aku run udah kayak gini. Bingung nggak? Ah, Kecepatan? hubungannya berarti QWidget sama app hubungannya apa? Ini Eh, sama ini apa-apa? kan pertama kita buat apa dulu? App itu berarti apa? App ini kan aplikasi karena kita mau bikin aplikasi. Kalau widget itu window ini. Ini widget. Berarti iya, kalau app itu berarti belum ada apa-apanya kan ya. Cuma Hmm. kayak apa ya, kayak init mungkin. Iya, ini kalau akuran nggak akan tampil apa-apa. Dan nanti pasti ngehang gitu loh. Karena kan nggak ada tombol buat close. Aku harus nutup VS Code-nya dulu. Mau aku coba? Ya, Ini udah aku jadi korban dulu ya. Nah, kan? Ini sebenarnya udah run ya kan? Tapi karena kita nggak ada tombol buat nge-close, ya udah kayak gini. Nah, ini harus aku tutup dulu. Nah, nggak ada gitu. videonya bahkan cuma nggak ada Karena apa-apanya. mm-mm. Kita cuma niatan bikin aplikasi, udah gitu aja tanpa ngasih key widget. Kalau misalnya cuma dikasih key widget tanpa key application, dan nanti dia di mana? Kita coba ya. Misal nih, kita mau kasih ini aja tanpa harus kasih app-nya. Apa ini? Eh, do you want to save change? Save. Oh. Eh, udah gak apa-apa deh. Eh, eh. Hmm, 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 hmm. Nah, ini ya. Nah, ini coba kurang. Nah, must construct a application before a queue widget. Jadi queue widget ini dia harus ditempelin di queue application. Nah, jadi lapisannya jelas ya.
Yang paling paling bawah dia ada Q application. Nah, Q app. Terus baru kita bikin widget. Q widget. Nanti di dalamnya kita kasih apa Q label, nanti ada lagi Q push button kayak gitu dan lain-lain. Nah, nanti Oke. kalau misalnya kita bikin button yang buka widget baru bisa. Nah, gitu. Jadi lapisannya seperti itu. Bingung nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu, oke. Tak balikin dulu. Ini berarti ya ini ketik. Ini dihapus saja nggak? Nanti nggak apa-apa. Ini aku screenshot, aku kirim ke chat. Nah, ya coba your turn gantian. Kamu yang share screen. Yap. eh Mana ini? Di back dulu. Teksnya gimana? Ini. Oh, oh ya Allah. Iya. Ini perlu disubmit nggak? Yang mana? Permainan labirin. Oh, boleh, boleh. Submit aja nggak apa-apa. Oke. Nah, itu pengantar PGT. Oh, ini perlu di-download dulu dah. Nggak ya? Eh, Kalau pakai platform aku, kayaknya udah ada sih. Tapi coba sih Ini nanti ini kok apa? Garis ada kuning garisnya itu. ini ya. Coba nanti di run aja deh. Kalau nggak bisa nanti install aja PIP install gitu. Hmm, Diterusin ini aja nggak apa-apa. apa ya? Terusin aja. Biasanya kan ada kayak apa rekomendasinya gitu kan kayak apa ya? Nah, Di sini muncul beberapa opsi untuk kata selanjutnya. iya. Kayaknya emang belum kalau gitu. Ya apa nanti kita install aja. PIP install PQT5. Oh, ini. Halo? Ya, ya. Sorry, sorry. Tadi jaringan aku bermasalah.
Qt Core C-nya kapital. Qt Core C-nya kapital, C-nya besar. Q widget itu W-nya besar. Ya, udah. Coba Wah, lagi. eh, Q baris 5 Q widget ada kurungnya. oke. Nah, oke. Jos. Oke, Jos, gampang. Santang Pol. Oke, aku lanjut ya. Gene stop share. Oke. Aduh. Oke, jadi eh, secara keseluruhan kodenya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini eh, untuk kasih judul set window title. Bentar. Nah, ini. Jadi yang aku kasih judul adalah main bin kita. Main bin itu apa? Widget kita. Nah, misal nih, eh, aplikasi Denny. Nah, nanti ini kalau aku jalanin, yes. Nah, muncul di sini aplikasi Denny gitu. Lanjut lagi, ini move. Nah, ini tadi yang aku sempat singgung. Kita ngatur kemunculan widget kita ada di posisi mana. Nah, pakai move. Ya, yang kita atur adalah main bin juga sama. Nah, kan dia muncul di sini. Oke, aku tutup lagi. Next. Ini, resize. Ini buat ukuran. Nah, oke, gitu aja. Kalau ini tadi udah aku jelasin ya, show sama hide. Jadi, by default, key widget itu dia posisinya nge-hide. Makanya itu kita harus show dulu. Nah, oke, udah ini aja aku tambahin. Udah ada ketik kok. Udah diketik? Oke, Udah. just. Sip, lanjut aja kalau gitu. Oke. Nah, ini. Kalau kita mau bikin label sama button, seperti ini. Oke. Jadi ini aku mau ceritanya mau bikin label. Kita pakai key label. Ini aku simpan di variabel winner. Nah, ini set text itu kalau mau ngubah tulisannya. Nah, jadi ini awalnya labelnya adalah tulisannya pemenang. Terus aku ubah jadi 34. Nah, ada orang yang seperti ini atau dari awal kita bikinnya kosongan kayak gini. Baru kita set text seperti ini. Atau kamu langsung gitu juga nggak apa-apa kayak gini. Jadi ini nggak Buat perlu. apa dikosongin awal-awal? Ini berarti ini nggak ada tulisan pemenang dong. Nggak ada. Kan ini sebenarnya kalau ini kita run, berarti kan dia ini nggak nampil karena kan nggak ada itu kan. Jadi awalnya kita bikin pemenang langsung diganti 34. Jadi ini kayak Ya, sama gitu. ya Benar nggak nggak? perlu dong sebenarnya. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi bisa kayak gini juga nggak apa-apa. Mau langsung ditulis 34 gini juga is okay, nggak ada masalah. Jadi kita nggak butuh ini. Tapi biar kamu tahu basicnya, aku bikin seperti ini aja deh. Ya, pemenang, pemenang. Ya, jadi gini, biar tahu basicnya dulu. Ini buat bikin Q label, ini buat ngubah teks. Gitu. Tapi sampai saat ini sebenarnya teksnya masih belum bisa tampil, ya kan? Masih belum bisa tampil. Karena kita cuma bikin variabelnya aja, gitu. Ini aku komen aja deh, biar enggak, gitu. Nah, biar nanti dia kemunculannya di center. Sama nanti kita butuh apa sih ini? Hmm, mana tadi? Sampling kita. Nah, ini. Ini aku sama ini aja deh. Winner identifier. Terus click to find out the winner.
Oke. Terus yang kedua nanti apa ya? Eh, number. Number. Tadi tulisannya tanda tanya, ya kan? Nah, kayak gini. Nah, ini buat label. Kalau button sama aja sih, tinggal ganti ini aja, push button. Saya teks juga sama. Generate. Nah, gini aja deh. Nah, gini. Masih belum bisa tampil loh ya, karena kita cuma bikin variabelnya aja. Oke. Sampai sini nangkep nggak? Eh eh Lah terus Mm-mm. angkanya angkanya di save ke variabel apa? Nanti kan di sini angkanya. Angkanya kan nanti di sini kan nanti akan kegonta-ganti secara acak. Oh, oke. Oke. Ada lagi? Hmm, oke. Nanti dulu. Oke. Nah, terus ini nyatu tata letak kita pakai VBox layout ya. Tadi V berarti secara vertikal ya. Jadi tiap kali kita nambah nambah widget, yaitu nambahnya nanti ke bawah. Kita pakai V-line. Ini bebas ya, variabel kok. Nah, V-line. Terus buat nambahin apa? Buat masukin widget-widget ini, perintilan ini, caranya add widget. Nih. Nah, jadi kita V-line ini tambah widget. Yang pertama winner, urut ya. Maksudnya urut kemunculannya. Jadi semakin ke bawah nanti semakin di bawahnya gitu. Oke. Nah, gini. Berarti ini winner, terus number, ini button. Nah, kayak gini. Jadi logikanya kita kita udah bikin VBox layout yang atasnya ini berupa winner, winner, yang kedua ini number, terus bawahnya ini button, generate. Nah, nangkap nggak? Nangkep. Nah, kalau ini eh, perataannya aja sih, berarti ini nanti dia di tengah. Kalau kita nggak pakai ini, berarti nanti dia ada di sini. Nyisain space, tergantung dari ukuran kita, seperti itu. Oke, sampai sini pun sebenarnya masih belum bisa tampil. Nah, kan? Masih belum bisa tampil. Terus cara tampil gimana? Ini. Jadi kita set layout dari widget kita pakai V-line. Nah, jadi gini, main window, kita atur layoutnya pakai V-line. Baru dia bisa tampil. Yes. Nah, gitu. Udah diketik? Kurang dikit. Eh, Bentar. Ini di running muncul kan seharusnya berarti ya? Mm-mm. Kok nggak muncul? Oh, bentar, bentar, bentar. Yang muncul coba share aja ya. Coba Ini share. udah bisa. Tapi Udah. nggak ke Coba center. coba. Eh, ini nggak ke center. Oh, kamu lupa ngasih variabelnya. Wait, Variabel apa? ini nih. Kasih Eh, satu-satu. Hmm. Zoom, 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 zoom. aduh, Gambarnya belum aku kirim sih. iya. Nah, itu. Jadi ada variabel alignment. Kok variabel sih? Apa namanya? Atribut. Align apa itu? Ini 19, 19. eh 19. 19. Align. Ini Nah, perlu disebutin tak ya? Alignment sebut dengan. oh, iya. Oke. Oh iya, mantap. Oke. Paham? Paham. Nah, kalau tadi kamu maximize ya kan? Coba maximize lagi. Di run maximize.
Nah, kan dia ngikutin dinamis. Coba kalau kamu pakai koordinat, nanti malah ada di sini semua, ya kan? Jadi ini ada space kosong. Bagusnya kalau kita pakai view layout, layout kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Ya, Oke. Oke. Berarti layoutingnya udah aman. Oke. Sekarang tinggal klik tombol itu, event ya. Jadi tombolnya dot click dot connect, kita bikin function. Nanti event yang akan terjadi kalau misalnya kita klik tombolnya. Aku taruh sini aja kali ya. Nah, ini. Terus kita bikin eventnya def show winner. Nah, kayak gini. Jazz. Nah, kalau tombolnya diklik, apa yang akan terjadi? Berarti nanti angka randomnya muncul. Masih ingat nggak cara nampilin angka acak kita pakai apa? random dot run in. Random line in ya kan? Nih, aku taruh di atas biar ngelompok. Nah, gini. Nah, ini show winner. Nah, numbernya aku set rank in dari 0 sampai 99. Winnernya, hmm, kok winner sih? Sorry, ini gini. Winner, ini angka gini aja deh. Nah, winner, settex, str tahu nggak buat apa? String, ngubah ke string. Jadi ini angka yang awalnya integer, kita convert ke string, ke huruf. Jadi ini ya, kalau tombolnya kita klik, dia akan menjalankan function show winner. Show winner itu apa? Aku bikin variabel angka, itu berupa angka acak dari 0 sampai 99. Terus number ini, kita ubah teksnya pakai angka. Nah, winnernya ini berarti aku ganti tulisannya jadi pemenang. Kita coba, jazz, jazz, jazz. Nah, gitu. Bingung? Enggak, insya Allah. Enggak ya, ini aku screenshot. Ini yang terakhir kok. Sip. Iya, saya screen aja. Siap. Nah, ini kalau misalnya, sebentar, sebentar. Ini begini. Gini bisa kan ya? Satu Bisa sih. baris. Bisa nggak apa-apa. Eh, itu kurung apa itu? Eh, hmm, Hmm. Nah, yuk jalan, guys. ya. Hmm, oh ini. Waduh. Oh ini. Button. Aduh. Ini button itu push button, bukan Q label. Q push button. Push. Wah, 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 wah. Siapa tadi yang nyuruh Q label? Waduh. Ah, Mbak. Jose. mantap. Dah, sampai sini aja, Zahid. Gimana? Mau ada pertanyaan nggak? Terus, udah nggak ada. Ya, nggak ada. Aku stop sekarang. Ya, Oke. Aku izin stop saya kalau gitu ya. ya. Terima kasih buat hari ini, Zahid. Kita ketemu lagi berarti hari Kamis jam 8 ya. Siap? Jam, iya. Eh, Eh,
Hmm? Anu, aku nggak bisa ada umrah Kapan berangkatnya? hari Rabu sampai tanggal 20. Rabu. Rabu itu tanggal 8, 12 Ah, hari pokoknya. oke, berarti selama itu kita off ya. Ya, Aku hari Senin jam 8 sih kosong. Tanggal 6. Gimana? Mau apa nggak usah? Senin jam berapa? Jam 8. 8. Selasanya ada nggak? Ada juga nggak? Selasanya aku kayaknya ada jam 8 juga kosong. Gimana? Iya, nanti tak tanyakan orang tua dulu. Oke, ya kita apa intinya kabar-kabar aja deh. Kalau Senin Selasa aku Iya, kosong jam 8. Gitu. Oke ya. Kalau gitu terima oke. kasih buat hari ini. Eh, Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dadah Zahid. Ya, Thank you. enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.